Apakah kamu tahu bahwa kebiasaan finansial yang tampak sepele seringkali bisa berdampak besar pada masa depan keuangan kamu? Bayangkan, jika kamu terus melakukan kesalahan-kesalahan kecil dalam mengelola uang, itu bisa benar-benar menyebabkan kamu bangkrut saat memasuki usia pensiun. Sungguh mengerikan, bukan? Dalam video ini, saya akan mengungkap 7 kesalahan sepele yang sering dilakukan orang dalam mengelola keuangan. Jika kamu tidak berhati-hati, kesalahan-kesalahan ini bisa menggerogoti tabungan kamu tanpa terasa, sehingga membuat kamu terjebak dalam masalah finansial di usia tua nanti. Jadi, pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai ya. Pertama, kesalahan yang paling umum adalah tidak memiliki anggaran dan rencana keuangan yang jelas. Banyak orang yang hanya mengandalkan feeling dalam mengelola uang tanpa mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Padahal, tanpa anggaran, kamu tidak akan bisa mengontrol kemana saja uang kamu mengalir. Akibatnya, kamu bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kebiasaan boros dan menabung seadanya. Nah, contohnya gini, bayangkan kamu hanya mengalokasikan Rp500.000 per bulan untuk makan di luar. Tapi karena tidak dicatat, lama-kelamaan kamu bisa menghabiskan Rp1 juta atau bahkan lebih hanya untuk makan di luar. Secara tidak sadar, kamu telah menghamburkan uang jauh di atas anggaran yang seharusnya. Bayangkan jika hal ini terjadi di berbagai aspek pengeluaran. Berapa banyak uang yang akan terbuang sia-sia. Selain itu, tanpa rencana keuangan yang matang, kamu juga akan kesulitan menetapkan prioritas dan tujuan finansial. Akibatnya, kamu bisa terjebak dalam lingkaran pengeluaran yang tidak produktif. Misalnya, terus membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, sementara mengabaikan hal-hal krusial seperti asuransi atau dana darurat. Nah, kesalahan kedua adalah terlalu sering menggunakan kartu kredit tanpa kontrol. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan menggunakan kartu kredit untuk segala macam transaksi, tanpa memperhitungkan bunga dan biaya-biaya tambahan yang akan muncul. Padahal, jika tidak dikelola dengan baik, utang kartu kredit bisa dengan cepat membengkak dan sulit untuk dilunasi. Bayangkan, jika kamu hanya membayar minimum setiap bulan, bunga yang dikenakan bisa menghabiskan ratusan ribu rupiah. Belum lagi jika kamu terlambat membayar, denda dan biaya tambahan lainnya akan semakin memberatkan. Lama-kelamaan, kamu bisa terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilepaskan. Banyak orang yang lebih memilih mengalokasikan uang mereka untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti membeli barang-barang mewah atau bepergian, ketimbang menyisihkan dana untuk persiapan masa depan. Padahal, dana darurat adalah komponen penting dalam perencanaan keuangan. Bayangkan jika suatu saat kamu mengalami peristiwa tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau menghadapi masalah kesehatan. Tanpa adanya dana darurat yang cukup, kamu bisa terjerumus ke dalam hutang, atau bahkan kehilangan aset-aset penting. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada stabilitas finansial kamu di masa mendatang. Selain itu, kegagalan mempersiapkan dana pensiun secara matang juga merupakan kesalahan yang sering diabaikan. Banyak orang yang hanya mengandalkan tabungan reguler atau program pensiun dari tempat kerja, tanpa melakukan perhitungan yang cermat mengenai kebutuhan dana di hari tua. Akibatnya, saat memasuki masa pensiun, mereka kesulitan membiayai gaya hidup yang sesuai dengan harapan. Padahal, kita harus mempertimbangkan banyak faktor dalam merencanakan dana pensiun, seperti tingkat inflasi, biaya hidup, serta usia harapan hidup. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, kamu bisa mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis saat pensiun nanti. Kesalahan berikutnya adalah tidak memprioritaskan proteksi diri melalui asuransi. Banyak orang yang menganggap asuransi sebagai beban karena harus membayar premi setiap bulan. Padahal, asuransi adalah investasi penting untuk melindungi diri
dan keluarga dari risiko-risiko yang tak terduga. Bayangkan jika kamu mengalami musibah kesehatan atau kecelakaan yang membutuhkan biaya perawatan tinggi. Tanpa asuransi, kamu bisa kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh tabungan kamu. Belum lagi, jika kamu meninggal, keluarga kamu bisa mengalami kesulitan finansial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pastikan kamu memiliki perlindungan asuransi yang memadai. Selain itu, mengikuti tren dan gaya hidup orang lain secara berlebihan juga bisa menjadi penyebab masalah keuangan di masa depan. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa mereka harus selalu tampil mewah dan mengikuti gaya hidup orang-orang kaya agar dianggap sukses. Padahal, hal ini hanya akan menguras tabungan dan menjauhkan kamu dari tujuan finansial jangka panjang. Bayangkan jika kamu harus terus-menerus membeli barang-barang mahal hanya untuk mengejar gengsi atau mengikuti tren. Itu bisa menjadi lubang hitam yang menggerogoti kekayaan kamu tanpa terasa. Alangkah lebih baik jika kamu fokus pada membangun aset dan investasi yang bisa memberi manfaat jangka panjang, dibandingkan hanya membuang-buang uang untuk pamer. Nah, kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah gagal mengantisipasi perubahan situasi keuangan. Banyak orang yang hanya mengatur keuangan mereka berdasarkan kondisi saat ini, tanpa memikirkan kemungkinan perubahan di masa depan. Padahal hidup penuh dengan kejutan, baik itu peningkatan penghasilan, perubahan status pernikahan, atau bahkan penurunan kondisi kesehatan. Jika kamu tidak siap menghadapi perubahan-perubahan ini, kamu bisa terjebak dalam masalah finansial yang serius. Misalnya, kamu tidak mempersiapkan asuransi atau tabungan yang cukup untuk menangani biaya pengobatan jika sakit, atau kamu tidak mengatur keuangan dengan baik saat pindah pekerjaan atau menikah. Selain itu, kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak orang yang terlalu mudah tergoda untuk membelanjakan uang mereka demi kepuasan sesaat, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Akibatnya, tabungan dan investasi seringkali terabaikan demi memenuhi keinginan-keinginan sesaat. Padahal, membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan bijak. Kita harus benar-benar mempertimbangkan apakah suatu pengeluaran benar-benar penting atau hanya sekedar memuaskan hasrat sesaat. Dengan begitu, kamu bisa mengalokasikan uang secara lebih efektif dan memastikan bahwa tabungan serta investasi kamu tetap terjaga. Nah, itulah 7 kesalahan sepele dalam mengelola keuangan yang bisa membuat kamu bangkrut di usia 50 tahun. Mungkin sekarang kamu merasa, wah, ternyata banyak juga ya hal-hal kecil yang bisa berakibat buruk pada masa depan. Benar sekali. Maka dari itu, mulai dari sekarang, perbaikilah kebiasaan-kebiasaan finansial kamu agar kamu bisa menjalani hari tua dengan tenang dan sejahtera. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kamu punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.